Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok di sini kami bisa berada di Museum Islam Indonesia Kiai Hasyim Asy'ari. Yuk ikuti keseruan kita. Halo guys, ini kita lagi masuk ke kawasan Museum Islam Hasyim Asy'ari. Nah, ini adalah tujuan utama kita. Ini kita lagi jalan ke Kerajaan Bone. Kurang lebih ini. Nah, sejarah Kerajaan Bone sendiri ini didirikan oleh Raja Bone I Manurunge Rimatajang pada tahun 1330 Masehi. Kita lanjut ke Kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Nah, Goa adalah kerajaan besar di wilayah timur Indonesia yang menguasai jalur perdagangan dengan kedudukannya yang strategis. Goa harus berhadapan dengan kekuatan Belanda yang diwakili Kompani VOC yang sedang berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah. Maka pada tahun 1666 di bawah pimpinan Cornelis Spilman, VOC berusaha memujukkan kerajaan Goa. Nah, ini kita lanjut ke peninggalan Islam Bolang Mongondo. Awal masuknya Islam ke Istana Raja Bolang Mongondo adalah melalui proses kontak dagang dengan Kesultanan Ternate maupun kesultanan lain yang ada di Indonesia Timur seperti Kerajaan Gorontalo dan Kerajaan Goa. Paduka Raja Sultan Yakobus Manuel Manopo, Raja Bolang Mongondo yang memimpin 1933 sampai 1858. Lanjut kita ke Islamisasi Sulawesi. Wilayah Sulawesi yang mengalami Islamisasi pertama kali adalah Sulawesi Selatan. Masuknya Islam ke wilayah ini dihubungkan dengan kedatangan 3 orang ulama asal Minangkabau di akhir abad ke-16. Nah, terus ini adalah peta abad ke-17. Kalian bisa lihat sendiri detailnya. Ini adalah Kerajaan Samudra Pasai yang dimana kerajaan ini adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Aceh. Nah, ini adalah tentang hikayat raja-raja kerajaan yang mencatat bahwa Malik Al-Saleh adalah raja muslim pertama kerajaan Samudra Pasai. Nah, lebih jauh teks tersebut menuturkan bahwa Merah Silu nama pra-Islam Malik Al-Saleh membangun sebuah istana di suatu wilayah di Sumatera Pasai. Dalam teks tersebut juga digambarkan bahwa masuknya Merah Silu ke Islam terjadi setelah dia bermimpi bertemu Nabi Muhammad yang mengajarinya membawa 2 kalimat syahadat. Nah, sejak saat itu Merah Silu beralih nama menjadi Malik Al-Saleh dan Samudra Pasai selanjutnya disebut Samudra Dar Al-Islam. Nah, ini adalah nisan Sultan Malik Al-Saleh. Ini lebih jelasnya. Nah, ini adalah kerajaan Bulak. Dalam perjalanannya kembali dari Cina menuju ke Venesia melalui jalur laut pada tahun 1292, Marco Polo mencatat bahwa dia mengunjungi 8 kerajaan yang ada di Pulau Sumatera. Menurut kesaksiannya, dari 7 kerajaan tersebut ada 1 yang merupakan kerajaan Islam, yang disebutnya dengan nama Kerajaan Barles atau yang dikenal dengan nama Bulak. Islamisasi yang terjadi di Bulak dilakukan oleh para pedagang Muslim. Para pemeluk Islam pertama di Bulak adalah para penduduk kota. Ini adalah perjalanan Malaka. Ini adalah Imperium Malaka. Malaka adalah imperium paling timur dari jaringan perdagangan Islam. Kota dagang ini bisa menghasilkan komoditi yang bisa diperjualbelikan dalam perdagangan internasional. Komoditi yang diperdagangkan Malaka terutama dengan Malaka berupa lada dari Sumatera, tengki dari Maluku Utara, dan pala dari Banda. Antara abad 15 sampai abad 16, Malaka menjadi simbol penting dari jaringan perdagangan Islam.
Dua rame. Juga begitu juga. Sebagian bangsa Arab, Cina, dan India mulai membawa dampak ekonomi bagi kerajaan-kerajaan di Nusantara. Seringkali menyebabkan terjadinya akulturasi budaya di antara mereka. Banyak di antara mereka tinggal dan menetap serta bergaul dengan masyarakat yang berkunjungnya. Dalam interaksi pergaulan masyarakat, inilah agama Islam mulai menyebar ke berbagai daerah di Nusantara. Musim pertanian peta sejarahnya terus langsung depan. Dan ini adalah rempah-rempah pada masa kerajaan dahulu, meliputi lada, cengkeh, kayu manis, bunga lawang, pala, merica, Ini adalah meriam Sri Ramba Iskandar Muda. Salah satu bukti sejarah kejayaan masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang masih tersisa saat ini adalah ini, meriam Sri Rambai. Dan ini adalah peta penyebaran Islam. Kalian bisa lihat sendiri ya guys. Terus ini adalah koin Kesultanan Demak masa Raden Fatah pada tahun 1475 sampai 1585 Masehi. Nah, ini adalah nisan yang menandai wafatnya Sultan Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419. Beliau adalah salah satu wali Songo yang dikenal sebagai Sunan Gresik atau Syekh Maghribi, ditulis dalam aksara Arab bergaya Kufi dan bahasa Arab. Lanjut ke batu nisan Fatimah binti Maimun. Batu nisan Fatimah binti Maimun berada di kompleks Makam Leran Gresik, Jawa Timur. Batu nisan ini terbuat dari batu. Lanjut ke miniatur meriam Demak. Pada tahun 1511 Masehi, Kerajaan Demak mulai mengembangkan teknologi meriam yang diperkenalkan salah seorang prajurit Portugis yang membelot saat Adipati Yunus diperintahkan mengusir Portugis. Meriam masih digunakan hingga masa Mataram Islam dan seterusnya. Nah, ini adalah pakaian adat penghulu Minangkabau yang terdiri dari beberapa bagian aksesoris dan setiap bagian aksesorisnya memiliki nama dan filosofinya masing-masing, yakni selua atau penutup kepala, melambangkan seorang penghulu menjadi pendukung dan pelindung anak kemenakan. Baju hitam lepang atau longgar, melambangkan memegang teguh perkataan, berpikiran luas, dan lain-lain. Perdagangan dan kerajaan Islam Jayakarta. Berdirinya Jayakarta sebagai sebuah kota pelabuhan yang penting Islam yang penting di Pulau Jawa bagian barat, tidak terlepas dari perluasan kekuasaan Kesultanan Demak. Kesultanan tersebut pada saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggana. Ia menyerang Sunda Kelapa yang merupakan kota dagang kerajaan Sunda Pajajaran. Setelah mendengar adanya kesepakatan kerajaan antara penguasa Portugis di Malaka dengan penguasa Pajajaran. Ini kita lagi keliling-keliling melihat berbagai macam-macam batik zaman dahulu.